Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan membagikan beberapa tips setting awal untuk handphone Samsung terbaru yang sudah menggunakan versi One UI 5.1 berbasis Android 13. Buat kalian yang baru mencoba handphone Samsung atau baru pindah dari brand lain ke handphone Samsung, kalian bisa langsung coba tips setting di video ini untuk memaksimalkan penggunaan handphone Samsung kalian supaya tampilan dan fungsinya menjadi lebih maksimal. Oke, sekarang mari langsung saja kita lihat apa saja tips settingnya satu persatu. Untuk tips setting yang pertama adalah kalian bisa langsung mengaktifkan fitur swipe gestures di handphone Samsung kalian. Dengan menggunakan fitur swipe gestures, layar handphone Samsung kalian bisa terlihat lebih lebar dan lebih clean dan tidak tertutupi lagi dengan bagian navigation button di bagian bawahnya. Untuk mengubah settingnya, kalian tinggal masuk ke setting, kemudian masuk ke opsi display dan pilih navigation bar. Di bagian ini kalian tinggal ubah saja pilihan menunya ke swipe gestures. Kemudian opsi gesture hint dan show button to hide keyboard di sini juga biasanya kita nonaktifkan untuk penggunaan personal kita. Kemudian kalian bisa tap di more option dan di sini ada juga opsi untuk swipe to open assistant app. Kalau kalian jarang menggunakan Google Assistant, kalian juga bisa nonaktifkan fungsi ini supaya Google Assistant-nya tidak tertrigger secara tidak sengaja saat kalian swipe dari sudut kiri atau sudut kanan bawah layarnya. Kemudian tips setting yang kedua, saat kalian membuka recent apps, di bagian bawahnya akan tampil recommended apps yang berisi 4 icon, dan di sini biasanya kita juga nonaktifkan show recommended apps di bagian bawah saat kalian membuka recent apps ini. Kemudian tips yang ketiga adalah menyesuaikan icon shortcut aplikasi yang ada di bagian bawah home screen. Kalian bisa ganti icon aplikasi yang ada di bagian bawah ini yang jarang kalian gunakan dengan yang lebih sering kalian gunakan. Misalnya di sini kita ganti aplikasi Samsung Internet dengan aplikasi Google Chrome. Kemudian tips selanjutnya, kalian juga bisa langsung remove atau uninstall aplikasi-aplikasi yang tidak penting atau yang kemungkinan tidak akan pernah kalian gunakan di smartphone kalian. Kalau misalnya ada beberapa aplikasi default yang kemungkinan tidak akan pernah kalian gunakan, kalian bisa langsung uninstall saat pertama kali menggunakan handphonenya. Kemudian tips setting selanjutnya yang kelima, kalian juga bisa langsung mengaktifkan setting untuk brightness tanpa perlu swipe 2 kali dari bagian quick panel. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa masuk ke opsi, kemudian pilih quick panel layout dan pilih opsi brightness control. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang show always. Dan sekarang tampilan brightness slidernya tidak hanya akan muncul saat kalian swipe 2 kali, akan tapi juga akan muncul saat kalian hanya swipe sekali dari bagian quick panelnya. Kemudian tips selanjutnya, di bagian quick panel kalian juga bisa langsung swipe ke bagian paling kanan dan klik tanda plus untuk menambahkan shortcut-shortcut penting yang kalian butuhkan langsung di tampilan quick panelnya. Di sini kalian tinggal sesuaikan saja shortcutnya sesuai dengan yang sering kalian gunakan sehari-hari di smartphone kalian. Kemudian tips setting selanjutnya, kalian juga bisa langsung ubah tampilan always on display kalau handphone Samsung kalian sudah support dengan fitur always on display. Saat kalian masuk ke setting always on display dan pilih menu clock style, kalian tidak bisa langsung ubah tampilan jamnya di bagian setting ini. Akan tapi kalian harus ubah dulu tampilan jam di bagian lock screen. Caranya kalian tinggal kunci saja layar smartphone kalian, kemudian buka tampilan lock screen dan tekan dan tahan di bagian lock screen-nya untuk mengubah tampilan jam di lock screen. Nantinya font yang ada di tampilan always on display tadi akan ikut berubah sesuai dengan font yang kalian pilih di tampilan setting lock screen ini. Kemudian tips setting selanjutnya, kalian juga bisa langsung mengubah tampilan jam di lock screen sesuai dengan tampilan yang kalian inginkan. Selain itu, di bagian lock screen kalian juga bisa langsung menambahkan contact information yang nantinya akan tampil di lock screen smartphone kalian. Dan untuk shortcut yang ada di lock screen juga bisa langsung kalian ubah di setting ini untuk menggantinya dengan aplikasi yang paling sering kalian gunakan. Untuk tampilan notifikasi yang ada di lock screen juga bisa kalian ubah tampilannya dengan yang details, icon only, ataupun yang non. Yang non, tampilan notifikasinya tidak akan muncul sama sekali, icon only hanya akan muncul icon saja, sedangkan yang details akan muncul icon dan juga isi notifikasinya. Kemudian tips setting awal yang ke-12, kalian juga bisa langsung membuka aplikasi Galaxy Store dan update aplikasinya ke versi terbaru. Di sini kalian tinggal tekan tombol update saja supaya aplikasinya update ke versi terbaru, dan nantinya di dalam aplikasi ini juga akan banyak aplikasi-aplikasi sistem lainnya yang perlu kalian update ke versi terbaru untuk memaksimalkan penggunaan handphone Samsung kalian. Kemudian tips setting yang ke-13, kalian juga bisa langsung install aplikasi One Hand Operation Plus dari Galaxy Store. Aplikasi ini fungsinya untuk menunjang setting swipe gestures yang sudah kita aktifkan sebelumnya. Nantinya setelah mengaktifkan fitur One Hand Operation Plus ini, saat kalian swipe di bagian kanan dan bagian kiri layarnya, akan ada animasi yang terlihat lebih fluid dengan tampilan yang berwarna hitam.
Kemudian tips setting awal yang ke-14, kalian butuh Samsung account untuk update seluruh aplikasi sistem dari Galaxy Store. Kalau kalian sudah punya Samsung account, kalian tinggal login saja, dan buat yang belum pernah buat Samsung account sebelumnya, kalian bisa buat dulu akunnya, kemudian nanti baru login ke Samsung account kalian. Dan selanjutnya tips yang ke-15, setelah login Samsung account di Galaxy Store, kalian bisa langsung klik tombol update untuk update seluruh aplikasi sistem yang ada di Galaxy Store. Saya kalian baru pertama kali menghidupkan smartphone dari dalam kotaknya, di sini akan banyak sekali aplikasi sistem yang perlu kalian update untuk memaksimalkan penggunaan fitur di berbagai aplikasi di handphone Samsung kalian. Di contoh ini ada aplikasi voice recorder, Samsung account, reminder, Samsung calendar, dan Samsung clock, dan berbagai aplikasi sistem lainnya yang perlu kalian update terlebih dahulu supaya semua fitur barunya bisa kalian manfaatkan secara lebih maksimal. Kemudian tips yang ke-17, setelah memiliki Samsung account dan login ke akun Samsung kalian bisa pastikan setting keamanan di handphone ini sudah aktif yang bernama setting Find My Mobile. Fitur ini bisa sangat berguna kalau handphone kalian tiba-tiba hilang atau tidak tahu keberadaannya. Jadi kalian bisa gunakan fitur ini untuk lacak posisi handphone kalian. Kemudian tips setting awal yang ke-17, kalian juga bisa langsung mendaftarkan fingerprint supaya lebih cepat dan akurat dengan cara ini. Caranya adalah kalian tinggal tambahkan fingerprint dengan cara seperti biasa, dan triknya di sini adalah saat menambahkan fingerprint dengan jari di sebelah kanan, kalian juga tambahkan sekalian dengan jari yang sebelah kiri. Misalnya saat menambahkan jempol kanan, di sini kalian tinggal tambahkan juga jempol yang kiri secara bersamaan. Jadi kedua jempolnya akan terdaftar dalam satu data fingerprint. Selain menghemat data fingerprint, nantinya untuk akurasinya juga bisa lebih akurat dan lebih cepat kalau kalian mendaftarkan fingerprint dengan cara ini. Dan untuk pendaftaran jari lainnya juga sama, misalnya kalian daftarkan yang jari telunjuk kanan, kalian juga daftarkan sekalian untuk jari telunjuk kiri dalam satu data fingerprint yang sama. Dan nantinya kedua jari ini akan bisa unlock handphone kalian dan terbaca dalam satu data fingerprint. Kemudian tips yang ke-18, kalian juga bisa menambahkan widget terbaru di versi One UI 5.1 di handphone Samsung kalian yang bernama widget Dynamic Weather. Caranya kalian tinggal tambahkan widget seperti biasa di aplikasi Weather dan pilih yang Dynamic. Dan tampilan home screen kalian pun akan terlihat lebih menarik dengan animasi dari widget Weather ini. Kemudian tips selanjutnya adalah menempatkan icon-icon aplikasi penting yang sering kalian gunakan di home screen utama kalian. Dan tips selanjutnya yang ke-20, kalian juga bisa sesuaikan home screen grid dan app screen grid menjadi 4x6. Di sini tujuannya adalah untuk membuat tampilan layarnya menjadi lebih compact dan bisa menampilkan lebih banyak icon aplikasi di dalam satu layar. Selain itu, untuk ukuran 4x6 ini kita juga bisa menampilkan lebih banyak widget di home screen dan bisa lebih banyak berkreasi dengan tampilan widget dan tampilan app icon di home screen smartphone kalian. Jadi tampilan home screen-nya bisa kalian buat menjadi lebih menarik dan lebih variatif. Kemudian tips setting yang ke-21, kalian juga bisa menambahkan widget upcoming events di home screen smartphone kalian. Kalian bisa langsung tambahkan widget ini dari aplikasi kalender bawaan handphone Samsung dan kalian tinggal pilih saja yang upcoming event. Untuk ukuran widget ini juga fleksibel, kalian bisa buat ukurannya 4x2 ataupun 2x2. Nantinya di sini akan langsung muncul agenda-agenda yang ada di kalender kalian sesuai dengan data yang kalian masukkan di kalender. Kemudian tips setting yang ke-22, kalian juga bisa tambahkan widget-widget lainnya untuk menambah variasi tampilan home screen kalian. Di contoh ini misalnya kita tambahkan widget Google AdGlance di bagian atasnya. Dan sekarang untuk setting basic untuk handphone Samsung pertama kali sudah selesai dan kalian bisa langsung menggunakan handphone Samsung kalian secara lebih maksimal. Untuk setting-setting lainnya yang juga tak kalah menarik di One UI versi 5 terbaru, kalian juga bisa langsung cek di video yang tampil di layar. Semoga video ini bermanfaat. See you in the next video.